Belajar itu bukan hanya melalui buku yang dibaca, tapi juga dari pengalaman kehidupan, dari interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah dimanapun kalian berada. Balik lagi nih di podcast kita kali ini yang ngebahas tentang hal-hal penting tapi tetap santai ya. Kali ini kita akan bahas topik menarik nih tentang program dukungan dana ke Bank Sentralan dari Bank Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah yaitu Dr. Dede Permana MA. Halo Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari Selamat ini? siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, hari ini sehat. Baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang dana ke Bank Sentral dari Bank Indonesia gitu ya Pak. Jadi pada dasarnya bantuan ini adalah bentuk dukungan gitu Pak untuk meningkatkan literasi keuangan, riset dan juga pengembangan kompetensi mahasiswa khusus di bidang ekonomi dan keuangan termasuk juga syariah gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak program ini bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Syariah gitu Pak? Baik, yang pertama tentu saja program ini sangat penting, sangat menarik bagi para mahasiswa kami di Fakultas Syariah. Karena nanti anak-anak kami di Syariah akan semakin termotivasi untuk berprestasi. Kemudian poin yang kedua, kita di Fakultas di Syariah ini ada mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki keterkaitan atau fokus tadi di bidang ekonomi, terutama ekonomi Islam. Nah, diharapkan melalui program ini para mahasiswa kami terutama yang di Hukum Ekonomi Syariah semakin terpacu untuk melakukan riset, untuk melakukan pengembangan kajian melebihi dari apa yang mereka pelajari di bangku kuliah, supaya go nasional bahkan bisa go internasional ya melalui backup dari program ini. Oh, oke, baik Pak. Mungkin kalau kita lihat juga gitu ya, program ini tuh bukan hanya soal bantuan dana aja kali ya Pak ya. Baik. Jadi juga membuka akses, jejaring Iya, gitu, iya, pelatihan, bahkan pengalaman praktis ya di dunia kebang sentralan gitu ya Pak. Nah, betul. kalau dari sudut pandang kampus sendiri gitu ya Pak, bagaimana sih Bapak melihat dampak non finansial gitu dari Ya, program ini gitu Pak? ya, dampak non finansial dari program ini tentu saja kami sangat optimis melalui program ini nanti para mahasiswa kami bisa mengambil manfaat yang lain. Misalnya apa? Akses literatur, akses referensi dari BI, kemudian kesempatan untuk sharing pengalaman, untuk penelitian, riset, termasuk magang ya, magang. Kemudian juga kami berharap ke depannya ada semacam program guest lecture gitu ya dari BI. Para expert dari BI bisa hadir ke Fakultas Syariah dan menyampaikan update-update materi tentang BI, tentang ekonomi nasional secara umum ya. Itu akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa kami. Juga program riset kolaboratif ya, itu sangat mungkin bisa kita lakukan. Baik melibatkan dosen atau melibatkan para mahasiswa kami. Oke, wah menarik juga Pak ya. Ya, Jadi karena itu mahasiswa juga nggak hanya belajar teori aja gitu ya Pak betul, ya. betul dari Jadi program ini bisa lebih berkembang. bisa lebih berkembang gitu ya Pak. Kalau saya lihat juga Pak, program ini mungkin sejalan ya dengan kebutuhan peningkatan literasi keuangan syariah gitu. Yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia gitu Pak. Nah, apakah Bapak melihat adanya peningkatan nggak sih Pak pemahaman mahasiswa gitu setelah adanya program ini gitu? Baik, berdasarkan studi pendahuluan dan riset awal yang kami lakukan ya, belakangan ini alhamdulillah ada tren yang positif ya di kalangan para mahasiswa kami, terutama di prodi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kajian-kajian tentang ekonomi makro ya,
tidak melulu fikih muamalah gitu. Itu bisa kami lihat dari tema-tema skripsi. Juga sudah ada beberapa mahasiswa kami dari HES terutama yang menulis artikel jurnal dengan tema-tema yang apa namanya lebih global. Juga di beberapa bulan terakhir kami melihat ada beberapa mahasiswa kami dari HES yang ikut kompetisi karya ilmiah. Berani mereka ikut kompetisi karya ilmiah di kampus-kampus luar. Yang terbaru kemarin di IPB ya, ada yang sedang ongoing di Jogja. Itu saya lihat tema-tema ekonomi dan ekonomi syariah secara global ya. Itu sesuatu yang patut kita apresiasi. Oh iya, Begitu. berarti selain itu program ini juga ini apa bisa berdampak ya Berdampak ya. terhadap Sekarang pemahaman istilahnya berdampak. mahasiswa gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, tentunya Pak untuk kita bisa bergabung itu dalam program ini juga kan kita perlu yang namanya seleksi-seleksi tertentu gitu ya Pak. Baik dari segi akademik, dari segi keaktifan maupun minat di bidang ekonomi itu sendiri gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak nih apakah mahasiswa kita itu sudah cukup kompeten gak sih Pak untuk bersaing gitu mendapatkan kesempatan ini gitu? Ya, untuk mengukur kompetensi para mahasiswa memang perlu alat ukur yang yang jelas ya, yang jelas. Memang kami belum melakukan secara resmi ya, tapi kami di pimpinan fakultas terutama di bidang kemahasiswaan dan kerjasama kami punya program semacam survei pemetaan kompetensi mahasiswa, minat, bakat, termasuk di dalamnya ada survei pemahaman keagamaan, juga ada survei minat bakat, survei kompetensi. Itu termasuk dalam agenda prioritas kami. Nah, diharapkan dari survei pemetaan kompetensi itu kami punya data. Jadi ketika ada permintaan peserta lomba atau permintaan calon pendaftaran beasiswa, kita sudah punya data yang ready. Berarti kita juga sedang menyiapkan gitu ya Pak bagi Ya. mahasiswa-mahasiswa emang berkompeten gitu Pak untuk mendapatkan kesempatan ini gitu ya Pak. Dan kami juga menghimbau para mahasiswa supaya jangan sungkan-sungkan untuk menunjukkan potensinya. Karena Sekali, Bapak Pak. amati ya, Bapak lihat di medsos, banyak loh anak-anak kita mahasiswa syariah itu yang tampil di forum luar, tapi mereka tidak lapor ke fakultas begitu. Tahu-tahu sudah juara begitu. Ada yang begitu. Tahu-tahu sudah jadi duta di luar. Nah, kami ingin proses penjenjangan itu terdata begitu supaya sistematis dan kami bisa support barangkali. Oke, berarti pesan nih buat para mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Syariah nih ya. Buat kalian yang memang sekarang lagi berproses gitu dalam mengikuti perlombaan ataupun sejenisnya gitu. Maka sebaiknya kalian melaporkan hal tersebut terutama ke Bapak selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah gitu. Ya, kami sedang memikirkan aplikasinya ya, supaya teman-teman minimal Google Form atau yang sejenisnya, supaya teman-teman mahasiswa yang sedang mengikuti tahapan lomba dari tahap registrasi administrasi itu terdata, kami bisa memantau. Ya, siapa tahu di beberapa hal kami bisa bantu kan. Iya betul. Begitu. Ya, kami jelas sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan itu secara inisiatif di luar, tahu-tahu sudah juara dan datang kepada kami, itu kami sangat memberikan apresiasi. Tapi jika itu ditempuh secara sistematis dari tahapan pemberkasan, step demi stepnya itu ada progres, kami akan sangat insya Allah kami akan usahakan memberikan support sesuai kapasitas. Oke, baik. Jadi buat teman-teman nih jangan sungkan-sungkan gitu ya buat datang langsung nih ke Pak Wadek kita gitu untuk melaporkan progres-progres yang mungkin lagi kita bangun nih supaya itu terdata dan juga itu bisa mendapatkan support dari fakultas gitu ya Pak. Nah, mudah-mudahan. Oke. Mungkin di sisi lain gitu ya Pak, tadi terkait dengan dana ke bank sentral itu kan mungkin tidak akan selalu berjalan dengan mulus gitu Pak. Ya. Kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar gitu Pak? Apa memang langkah ke depan
bagi Fakultas Syariah ini dalam mengintegrasikan program dana bantuan dari Bank Indonesia ini gitu Pak? Baik, beberapa langkah yang akan kami lakukan, kami akan melakukan update MOE ya, kerjasama dengan BI yang selama ini kan ada antara universitas ya dengan BI. Nah, kami dari Fakultas Syariah akan melakukan penguatan atau update akad kerjasama itu ya. Kemudian kami akan usulkan bentuk-bentuk kerjasama yang lebih khas kesyariahan begitu, yang lebih memunculkan spesialisasi ilmu-ilmu ekonomi syariah begitu. Kemudian juga secara internal kami juga akan melakukan evaluasi berkala ya dengan para mahasiswa yang selama ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Genbi. Kami akan lakukan evaluasi berkala, sisi apa yang perlu diperbaiki, apa yang kalau teman-teman ikut seleksi beasiswa kemarin ternyata masih ada yang belum lulus, kita akan lihat apa yang menjadi kelemahan mereka, bahasa Inggris kah atau referensi tentang ekonomi makro kah, itu akan kami jadikan sebagai catatan. Oke, betul sekali ya Pak. Jadi itu adalah usaha dari Fakultas Syariah dalam mengintegritaskan itu program dari Bank Indonesia ini gitu ya Ya. Pak. Nah, kalau bicara lebih luas, program ini juga bisa memberi jembatan nih Pak ya antara dunia akademik dan juga dunia praktis gitu Pak. Menurut Bapak seberapa besar sih peluang kerjasama jangka panjangnya nih Pak antara fakultas dan juga Bank Indonesia gitu Pak? Tentu kami dari Fakultas Syariah berharap program ini bisa berlanjut dan wilayah-wilayah atau objek kerjasamanya itu bisa dikembangkan, merambah ke hal-hal yang lebih inovatif, ya, hal-hal yang baru. Tiada lain untuk memperkaya pengalaman para mahasiswa kami sendiri. Oh, Insya Allah saya selaku Adik 3 akan berkomunikasi, akan menyampaikan laporan ke Ibu Dekan supaya kami bisa menindaklanjuti dan melakukan menjajaki peluang-peluang kerjasama dalam skema yang lebih luas. Jadi ini adalah sebuah program yang berkelanjutan. Berkelanjutan ya Pak ya. Dan tentunya mungkin harapan kita juga nih Pak ya, program itu nggak cuman hanya berhenti sebagai bantuan gitu Pak, Ya, tapi juga dapat melahirkan generasi yang paham sistem keuangan gitu Pak, khususnya yang berbasis syariah gitu Pak. Nah, ya itu Bapak target ideal kita. target ideal ya, Target Pak ya. ideal jangka panjang. Oke, berarti Seperti Bapak nih selaku Wakil Dekan, apa sih Pak harapan terbesar Bapak gitu buat mahasiswa yang menerima manfaat dari program ini gitu Pak? Bapak berharap adik-adik para mahasiswa yang selama ini menerima manfaat berupa beasiswa atau program-program lain dari BI bisa memaksimalkan peran, kemudian mengembangkan kompetensi, kapasitas, terutama di bidang penguatan keilmuan ekonomi syariah. Karena kelak Anda akan kembali ke masyarakat. Masyarakat kita terutama di Banten ini menunggu kontribusi nyata dari pada lulusan Fakultas Syariah, terutama dari Hukum Ekonomi Syariah, untuk memberikan literasi tentang keuangan syariah di era digital, untuk misalnya bagaimana masyarakat memiliki kesadaran ekonomi yang baik. Ya, contoh sederhana supaya masyarakat kita terutama di pedesaan, misalnya tidak terjerat pinjol ya, Iya, bank betul emok, sekali. itu perlu literasi, perlu bimbingan ya. Dan teman-teman dari alumni Fakultas Syariah terutama HES bisa menjadi garda terdepan lah dalam upaya itu. Oke, berarti teman-teman kita harus lebih semangat nih Iya. dalam belajar ya, terutama dalam literasi keuangan syariah. Karena kita Iya. termasuk orang yang ditunggu-tunggu oleh Betul. masyarakat untuk Betul. membangun kembali bagaimana ekonomi itu semestinya berjalan dan juga di dalamnya mungkin tidak terdapat goro, riba dan lain sebagainya Betul. gitu. Intinya alumni syariah, alumni HES itu selain diharapkan jadi sosok
perubahan ya, juga akan menjadi calon menantu idaman. Calon tidak aman ya Pak. Kalau punya kapasitas. Oh iya betul. Ya, betul. Oke. Oke, karena kita emang termasuk orang yang diharapkan nih Pak. Kira-kira terakhir mungkin ya Pak, ada nggak sih Pak pesan yang mau Bapak sampaikan nih terhadap mahasiswa-mahasiswa ataupun mungkin motivasi nih biar mahasiswa itu lebih semangat dan juga lebih giat lagi gitu dalam belajar, terutama mungkin dalam hal supaya bisa mendapatkan dana bantuan ke bank sentralan ini gitu Pak. Baik. Pesan Bapak untuk adik-adik mahasiswa, belajar itu bukan hanya melalui buku yang ada yang dibaca, tapi juga dari pengalaman kehidupan, dari interaksi, dari jejaring, koneksi, jaringan ya, networking. Dari situ Anda akan memperoleh pengetahuan, pengalaman. Ilmu itu bukan sekedar dari diskusi di kelas, tapi bergaul dengan dunia usaha, dengan senior-senior alumni yang sudah sukses, itu juga akan menghasilkan pengalaman. Itu Bapak kira yang harus menjadi perhatian teman-teman mahasiswa sekarang. Oh. Jadi mulai membuka diri dengan jaringan di luar, kemudian memperkaya kapasitas dengan pengetahuan-pengetahuan kekinian. Ya, kalau bahasa Inggris saya kira itu sudah pasti, sudah standar ya, bahasa asing Inggris atau Arab. Tapi juga dengan pengetahuan-pengetahuan kekinian yang lain. Itu di antara modal utamanya. Karena kebetulan di program dana bantuan ke bank sentralan itu sendiri kita juga punya komunitas gitu Pak. Komunitas bernama GNB yang memang dimana di dalamnya tuh kita bisa menambah relasi baru gitu dari kampus-kampus lain gitu. Dan itu bisa menjadi jejaring yang tentunya bakal bermanfaat banget. Iya, itu tadi yang Bapak maksud ya. Networking bukan hanya pergaulannya, jangan hanya sebatas Fakultas Syariah atau UIN, tapi harus mulai berjejaring dengan dunia luar. Sekarang kita dimudahkan dengan digitalisasi ya. Itu akses sangat mudah ada di genggaman kita. Oke. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita Ya, masing-masing gitu ya Pak. Bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik gitu. Oke, mungkin Pak terakhir nih Pak, apa sih Pak apresiasi ataupun mungkin ucapan terima kasih yang mau Bapak sampaikan kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan dana bantuan ke bank sentralan ini gitu Pak. Baik, saya mewakili pimpinan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BI Perwakilan Banten atas dedikasi, kerjasama, kontribusi, terutama melalui program bantuan beasiswa dan yang sejenisnya kepada anak-anak kami di Fakultas Syariah. Insya Allah semua yang telah dicurahkan itu akan menjadi investasi jangka panjang dalam rangka membentuk cita-cita generasi Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih banyak gitu Pak atas pandangannya dan juga apresiasi terhadap program ini gitu Pak. Sama-sama. Semoga ke depan makin banyak nih mahasiswa yang bisa merasakan manfaat dan juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan juga pendidikan terutama di bangsa kita sendiri yaitu Indonesia tercinta ini gitu. Dan untuk sobat syariah nih jangan ragu ya untuk mencari peluang dan juga terus upgrade diri kalian gitu supaya kalian lebih berkompeten dalam bidang hal apapun itu. Mungkin itu saja Pak podcast kita pada kesempatan kali ini gitu Pak. Terima kasih. Saya selaku host pada kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.